Pak Apiu, silakan. Begini Pak, saya rindu bertanya tentang, saya sangat diberkati dengan acara hari ini. Saya dapat paradigma yang baru, cara pandang yang salah itu saya betul-betul diperbaiki hari ini. Tapi saya ingin lebih jelas lagi. Ada beberapa pandangan tentang Yerusalem baru adalah setelah manusia kita itu meninggal, kita masuk ke dalam kekekalan, disitulah Yerusalem baru. Tetapi Yerusalem baru ternyata adalah hari ini kita diterangi oleh Kristus. Jadi saya minta lagi penjelasan Yerusalem baru dalam pengertian hari ini dengan pengertian yang akan datang setelah kita dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, juga tentang vaksin yang hari ini yang begitu banyak hal-hal yang menjebak kita. Ajaran-ajaran yang mengatakan vaksin itu antikristus dan sebagaimananya. Itu juga membingungkan kita dan menghilangkan damai sejahtera. Itu saja, terima kasih Pak Daniel dan terima kasih Pak Wilson dan semuanya. Terima kasih Salam. Pak Apiu. Silakan Pak Wilson, langsung bisa dibantu jawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Apiu. Salam kenal. Iya. Begini, kita harus tahu yang disebut Yerusalem baru itu adalah kita ini berdandan sebagai pengantin perempuan untuk menyambutnya. Yang diartikannya jelas adalah di dalam pernikahan, perkawinannya itu. Maka itu sekarang yang dikatakan kapannya itu sudah jelas terungkap juga dalam perumpamaan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan karena undangan itu telah tersedia, tapi terus akhirnya tidak diindahkan, dan akhirnya dibakarlah oleh karena murka Tuhan itu, yang mana kita tahu kota suci mereka ini tidak lain adalah Yerusalem, terjadi pada tahun 70. Nah, pada itulah undangan itu diteruskan kepada kalangan-kalangan orang yang di luar untuk diundang semua, kasih karunia melimpah di tengah-tengah setiap manusia. Tidak ada lagi yang dipilih-pilih untuk semuanya ini, untuk masuk ke dalam perjamuannya itu. Nah, itulah dari situ kita mendapatkan satu pencerahan. Terwujudlah penggenapan di dalam Wahyu 21 itu yang namanya Yerusalem baru itu. Yang memang pengantinnya ini menyambut, dan itulah menjadi satu kebersamaannya ini, perkawinan ini, yang sebutnya ada orang bilang anak domba, perkawinan di udara dan sebagainya. Nah, inilah yang sudah terwujudnya ini di dalam konteks ini, kita ini menjadi umatnya yang diam bersama-sama dengan sang kepala, yaitu Kristus yang sebagai kepalanya itu. Nah, inilah jabaran pemahaman yang perlu kita pahami. Kita bersyukur dengan semuanya ini, tergenapilah semuanya ini, bahwa karya Kristus dari awal sampai akhir itu terwujud, yaitu di dalam Yerusalem baru, pernikahan perkawinannya ini bersama dengan umatnya yang sudah meningkatkan status kita semua menjadi suami istri yang tertinggi dari segala bentuk dari relationship kita dengan Tuhan itu, yang sudah tergenapi semua ini. Nah, kedua, mengenai vaksin. Ya, begini, Pak Abiu, apa yang terjadi di dalam dunia ini, menurut saya bukan hal yang baru. Spain punya flu, itu lebih ganas lagi. Mematikan. Tercatat dari sejarah 50 juta manusia. Kalau sekarang ini tercatat baru kira-kira kalau tidak salah 5 jutaan yang mati, itu lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Perang dunia kedua ke-1 puluhan juta orang meninggal, orang Yahudi pun juga 6 juta dibantai. Ini silih berganti akan datang mendatang terus. Tidak pernah di dalam benak pikiran kita setelah kita memahami ini semuanya sudah digenapi. Inilah hal-hal yang memang terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan di dalam forecast-nya dari pakar-pakar itu mengatakan ada yang lebih dahsyat lagi daripada virus ini, yaitu climate change, yaitu nanti dampak dari udara ini yang akan melelehkan misalkan es-es yang ada di kutub utara, dan itu semua membawa penyakit yang lebih dahsyat. Itu semuanya sedang bergulir terus, menakut-nakutin manusia yang ada dalam itu. Tetapi satu hal, rest assured, He is in control. Tuhan itu dalam kontrolnya.
Nah, segala teknologi-teknologi yang ada, ya kita cermati dengan baik, kita ikutin dengan baik, tidak diartikan kalau kita disuntik itu terus kita masuk ke dalam pemerintahannya yang ingin mengontrol manusia, kita diberikan kartu pelindung dan sebagainya, ini sudah terjebak ke dalam sistemnya. Kita jauhkan dari pikiran-pikiran yang berlebihan, pikiran-pikiran dunia-dunia atas kemajuan yang baik, kita cerna, kita terima dengan baik. Itu bukan satu jebakan atau apa ini itu yang tidak menakutkan, karena semuanya Tuhan itu ada di dalam kita yang sudah menggenapi segalanya ini. Ya kita ikutin dan kita benar-benar memanfaatkan apa? Ya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan melalui orang, melalui manusia, bisa memberikan ini itu dan sebagainya. Jangan bilang vaksin. Obat misalkan untuk infeksi dan itu semuanya. Apakah diartikan juga demikian? Padahal itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Nah, biarlah kita menyikapi hal-hal dunia ini bukan lagi menyangkut hal-hal yang perlu kita renungkan dengan segala itu. He is in control. Kita tidak akan khawatir. Kita sudah dimerdekakan. Ingat, kata-kata merdeka itu penting sekali. Kita menjadi pewaris yang sudah dimerdekakan dan dari segalanya ini. Nah, kita seperti apa yang sering kita katakan, in our daily life, kita ikuti, cermati, dan betul-betul mensimak dengan baik untuk menentukan kita punya jalan hidup selanjutnya yang penuh di dalam pengembangan baru. Baik, terima kasih. Apakah ini menjawab atau tidak? Please silakan, Pak Apiu. Terima kasih Pak Wilson, saya sangat diberkati. Karena saya memang selain Tuhan percayakan sebagai ketua PGLI sebuah kabupaten, dan saya tuh menghadapi tentang bagaimana kita ingin mengadakan vaksin massal, tetapi ada beberapa tokoh berbicara demikian, ya kita counter. Ini adalah cara Tuhan menggunakan alam pikir manusia yang begitu berkembang, gambar rupa Allah yang luar biasa. Tuhan mau pakai semua elemen untuk memberkati manusia. Tetapi manusia dengan akal pikiran yang sangat sempit, sangat kerdil, mengatakan ini adalah program antikristus. Saya sangat diberkati dengan jawaban ini, Pak. Ini mengaminkan saya supaya saya lagi akan rapat nanti saya akan jelaskan dari pandangan-pandangan Bapak. Kemudian ada sumber baru yang saya belum dapat jawaban. Dua jawaban ini saya sangat diberkati. Yerusalem baru dalam pengertian setelah kita masuk ke dalam kemuliaan. Artinya kita sudah dipanggil Tuhan. Itu bagaimana pengertiannya, Pak? Terima kasih, Pak Salom. Ya, silakan Pak Wilson. Ya, seperti apa yang tertera di dalam Wahyu 21, Pak Apiu. Yerusalem baru itu bukan hanya datang begitu aja, terus kemudian dia berdiam bersama-sama dengan umatnya, menerangi, tidak ada tangisan lagi. Ini semua adalah kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita semua. Biarlah kita merenungkan dengan baik, kita syukuri semua di dalam pemahaman kita, pengenalan kita kepada Kristus. Kita berjalan hidup ini, waduh, sangat menyenangkan, sangat menguatkan, sangat dengan penuh syukur kita lalui. Inilah kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan bukakan untuk kita mengerti, untuk kita ketahui. Jangan kita terlarut, terjerumus, terseret dengan pemahaman secara letterlek, secara duniawi, bahwa ya memang kita ada problem. Itu tidak terlepas dari hidup kita. Setiap manusia, setiap orang itu pasti akan mengalaminya. Tetapi biarlah kita dikuatkan di atas dasar pemahaman ini semuanya terhadap segala hal yang ada di ini. Dan jangan lupa, pimpinan Tuhan pasti menyertai kita dengan baik semuanya ini. His invisible hand is lay upon every one of us who believes strongly in Him. Nah, inilah sedikit biarlah kita merasakan kemuliaan demi kemuliaan di dalam tengah-tengah hidup kita. Terima kasih, Pak Apiu. Amin. Terima kasih. Saya sangat diberkati, Pak Salom. Terima kasih. Terima kasih, Pak Apiu.